Ya, teman-teman, kita ketemu lagi, jumpa lagi di obrolan politik, ya. Khusus obrolan anak muda, bicara tentang kaderisasi politik kaum generasi milenial atau generasi Z. Belakangan ini, peta politik di Indonesia dikagetkan dengan munculnya sosok Kaisang yang kemudian melejit menjadi bukan lagi anggota dari sebuah partai yang dianggap sebagai partai yang belum eksis di Senayan, tetapi kemudian bisa menjadi seorang ketua umum. Nah, kita akan bincang-bincang terkait dengan apa yang kita sebut sebagai kaderisasi kepemimpinan, kaderisasi birokrasi, kaderisasi partai politik, dan yang lain-lain. Banyak kalangan atau pengamat yang menilai bahwa fenomena tentang munculnya Kaisang ini dianggap sebagai sebuah proses karbitan dan tidak melalui sebuah prosedur atau proses yang biasanya lazimnya berlaku dalam konteks kaderisasi partai, di mana para kader harusnya memulai karir politik itu, belajar berpolitik, berproses dari bawah sampai kemudian bisa mencapai top eksekutif atau orang nomor satu di partai. Tentu itu akan memakan waktu yang sangat lama dan berjenjang dalam tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh kebijakan partai. Pertanyaannya adalah apakah kehadiran Kaisang itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang bisa diterima dalam proses kaderisasi. Ketika saya menulis tesis saya, ketika saya studi program pasca sarjana di Gajah Mada, kita belajar tentang administrasi negara. Di situ saya menulis tesis terkait dengan kaderisasi birokrasi informal, ya, kaderisasi informal birokrasi. Nah, sesungguhnya keberadaan kaderisasi atau sosok seorang pemimpin, hadirnya seorang pemimpin itu tidak selalu melalui jalur yang kita sebut dengan kaderisasi informal. Bahkan kita tahu bahwa kaderisasi informal itu juga punya ruang yang sangat sempit untuk memberi ruang kepada siapa saja untuk berproses di dalamnya. Karena itu ada mekanisme, ada ruang lain yang kita sebut dengan kaderisasi informal. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengerti tentang kaderisasi informal itu, teman-teman? Bahwa ketika kita berbicara tentang kaderisasi informal, maka sebenarnya itu merupakan proses pembentukan jati diri seseorang, ya, mengalami satu pertumbuhan dalam fase yang sebenarnya tidak dirancang sedemikian. Jadi seseorang tumbuh di lingkungan di mana dia akan mencari role model, ya, akan mencari sosok figur yang bisa dia idolakan, yang kemudian bisa berinteraksi dengan dia setiap hari di luar keformalan atau di luar mekanisme-mekanisme formal. Jadi cair, lentur dengan segala keadaan, di mana ketika ia menemukan sosok role model seseorang untuk katakanlah terinspirasi atau termotivasi dengan performa seseorang, maka sebenarnya terjadi proses kaderisasi di dalamnya tanpa baik disadari maupun tidak disadari. Dan ini proses ini sebenarnya menjadi suatu proses yang sangat kuat. Kaderisasi informal biasanya terjadi tanpa kita sadari, alam bawah sadar, itu terjadi di rumah kita, lingkungan rumah kita, ya, di mana kemudian kita bisa menemukan sosok leader di dalam rumah kita, orang tua kita, papa kita, mama kita, saudara-saudara kita, om kita, ya, paman kita atau bibi kita, dan yang banyak lagi orang-orang yang di sekitar kita, yang pastinya punya waktu yang sangat banyak untuk memberikan pengaruh, menanamkan sistem-sistem nilai-nilai terbaik, bahkan terjadi atau berlangsung jauh di bawah kesadaran kita. Ini yang disebut dengan kekuatan kaderisasi informal. Nah, menengok fenomena Kaisang, kita tahu bahwa Kaisang adalah putra dari presiden orang nomor satu di Republik ini dalam 2 masa kepemimpinan periode yang tentu bukan pendek dalam proses itu. Kalau sebagai presiden ada 10 tahun, hampir 10 tahun dalam hitungan sekarang, dan jauh sebelum itu ketika Pak Jokowi sebagai seorang gubernur dan juga sebagai seorang wali kota, sebagai seorang pengusaha, dan seterusnya dalam konteks sejarah, lintasan sejarah. Nah, kita tahu bahwa Kaisang dan juga tentu putra-putranya yang lain, Gibran misalkan, itu mendapatkan sebuah proses role model, ya, guru, ya, suhu yang katakan master blueprintnya, ya, cetak biru bagi suatu pembentukan kepribadian bagi putra-putra atau anak-anak yang kemudian berkiprah dalam bidang politik.
tentu dalam alam bawah sadar, dalam pikiran sadarnya juga, Gibran dan juga Kaisang melihat dengan berinteraksi dengan sebuah proses-proses politik. Bahkan di meja makan, dalam percakapan yang informal, terjadi proses-proses di mana sharing, transfer nilai-nilai, metode-metode, ilmu pengetahuan, atau cara-cara bagaimana memimpin sebuah negara, bagaimana mengelola konflik-konflik sosial, konflik-konflik antar partai, dan seterusnya. Itu merupakan makanan sehari-hari, menu sehari-hari yang dihadapi oleh putra-putra Jokowi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Kaisang itu adalah figur yang kemudian dikarbit, saya dalam hal ini tidak sepakat ya. Saya punya pandangan lain untuk mengatakan bahwa Kaisang mendapatkan sebuah proses kaderisasi informal yang sangat matang, yang sangat kuat, sehingga sangat mungkin bahwa di era kepemimpinan Kaisang dia bisa menjelma menjadi katakanlah kembaran Jokowi, ya, orang yang kemudian selama ini menjadi guru sekaligus orang tua bagi dia dalam proses politik. Jadi percayalah teman-teman bahwa ini akan menarik untuk kita kaji lebih jauh. Nah, di mana sebenarnya teman-teman selama ini berproses, selama ini mendapatkan pengaruh, lingkungan pengaruh seperti apa yang selama ini teman-teman hadapi, alami, maka setidaknya kita bisa memprediksi masa depan teman-teman atau kita semua. Dan melalui proses-proses yang dialami oleh Kaisang, kita tahu, ya, kita dapat memprediksi masa depan politik, karir politik Kaisang di masa yang akan datang. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Kita akan tunggu, kita akan lihat dan amati, analisis, dan kita coba untuk berbagi wawasan terkait dengan fenomena kepemimpinan, manajerial, di seputar tentang kepemimpinan bangsa dan negara kita dalam ranah politik. Ya, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam hebat.